Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada pertanyaan, Ustaz, bisakah kita berkurban kalau belum diakikah? Biasa ini Pak Bu, banyak pertanyaan. Ya topi mempunyai pertanyaan Pak Bu, kalau sudah mau masuk Idul Kurban. Tahun lalu ditanya, kenapa belum berkurban? Ustaz, nasabah dia pak wakikah. Sekalinya tahun ini tanya, kenapa belum berkurban? Dia pak wakikah. Itu pindahin akikahnya kalau Idul Kurban. Bagaimana ini hukumnya Ustaz? Apakah kita boleh berkurban sebelum kita diakikah? Dua-duanya ini adalah sunnah muakkadah. Akikah adalah sunnah muakkadah, kurban juga sunnah muakkadah. Maka kalau ada di antara kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur taatnya, amin. Saya doakan yang menjawab salam saya, insyaallah yang Allah titipkan kepadanya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Yang menjawab salam saya, insyaallah. Adakah arisan ini? Tidak ada? Tidak ada. Sekira ada arisan. Iya, ada. Ya, mudah-mudahan insyaallah sebentar naik arisannya. Ya, amin. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Darul Ikhlas Karyango yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Komandan Paskas Kabupaten Pindrang beserta para teman-teman sekalian. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim beserta jajarannya. Yang kami hormati takmir masjid. Yang kami hormati Pak Imam dan pegawai syarah. Hadirin wal hadirat, sini tumatu malakbiku, sila suram malakbiku kena masifung Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Ibu Bapak, sehat? Alhamdulillah pada sore hari ini engkaki si pulung kita berada di tempat ini, kita hadir bersama-sama bermuwajahah, kita mendengarkan pesan-pesan agama, ayat-ayatnya Allah, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi ada 3 keutamaan orang yang hadir duduk mendengarkan pesan-pesan agama. Maka Nabi yang pertama, barang siapa yang duduk mendengarkan pesan-pesan agama, maring kalinga pengajar agama, maka fadilahnya sama dengan apabila dia salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Igan apalah tolong Pak Bu,
Duduk kita sejenak ini kita sudah mendapatkan pahala sama dengan 1000 rakaat salat sunnah. Yang kedua, maka di sini kita, barang siapa yang duduk mendengarkan ayat-ayatnya Allah, hadis-hadisnya Rasulullah, maka fadilahnya sama dengan apabila dia menjenguk 1000 orang sakit. Bayangkan, Ibu, Bu, pernah menjenguk 1000 orang sakit? Belum pernah. Namu alina bak bicara di tok panangkah. Maka dari sana kita, siapa yang mendengarkan nasihat-nasihat agama, maka fadilahnya sama dengan apabila dia mengiringi ataupun mengantarkan 1000 jenazah. Jadi insyaallah ibu bapak, tudak-tudak YWE kita sudah mendapatkan 3 fadilah. Apa tadi pertama ibu? Salat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengiringi atau mengantarkan jenazah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring mapak barakah masalli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk berberkahnya majelis ta'lim kita ini, mari kita sama-sama bersalawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Guru kami beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mengijazahkan salawat ini kepada kami. Paling minimal maka di andre guru ta nigi baca we salawat siapa di antara kita ingin diberkahkan rezekinya, dikeluarkan dari segala masalah, kemudian diperlancar dari segala urusan-urusannya, pamenge baca salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Bu, kalau misalkan lagi keluar kota, lagi keluar daerah, tidak usah galau, tidak usah risau. Nada ko angkat tay tapak polisi tatong apalagi ko sweeping ni aja mo tamaselang. Banyak baca salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedek micawe ti tapos polisi pedek gesoi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedek micawe ti tapos polisi Bapak Ibu, kalau bisa disalawat-salawatkan, ya, nyanyi-nyanyikan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pas okoni yolo na Pak Polisi, ayat juga Pak Polisi salawat. Sallallahu ala Muhammad. Yakin dan percaya Bapak Ibu salamat itu. Yang penting dengan syarat lengkap surat dan simta. Ini apa namu kisah kata baca salawat ekode talengkap. Pada salama. Iya. Ibu-ibu bapak-bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini Ibu Bapak, judul ceramah yang ingin saya sampaikan kepada kita sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi di awal, surah apa ya? Surah apa Ibu? Surah Al-Kautsar. Berapa ayat? 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asbabun nuzul daripada surah ini Ibu Bapak, engkan-engka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumpulu isi bawa sahabat-sahabat. Kemudian Bapak Ibu, Nabi suatu ketika itu menengadahkan kepalanya melihat langit. Cengai Nabi tak mita langit. Kemudian Bapak Ibu, Nabi menundukkan kembali kepalanya, memejamkan matanya, kemudian
tersenyum. Maka dia sahabat, ma bika ya Rasulullah, suruhna pun Allah Ta'ala, ada apa dengan gerangan engkau ya Rasul? Maka Nabi tak, unzilat alayya surah, baru-baru tadi ini Jibril memberikan wahyu kepada saya, yaitu surah Al-Kautsar. Ini surah Al-Kautsar ini Bapak Ibu, telumi ayatnya, tapi banyak makna yang dikandung dari surah Al-Kautsar. Sebelum saya kupas tuntas ini ayat Bapak Ibu, itu biasa di tomatota riolo, iwe surah kadang-kadang orang tua dulu kita nalas senung-senunga, betul tidak? Nah, contoh misalkan pertama, saya pernah mendengarkan syarah penjelasan dari ulama Malaysia. Beliau mengatakan, barang siapa di antara kita ini Bapak Ibu, supaya anaknya lembut hatinya, perbanyak baca surah Al-Kautsar ketika dia tidur. Nah, kumatin dulu anak tak, usahakan baca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bacaan ngi salawat beke telu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Bapak Ibu. Bu. Dari kong ketutu ambu anak tak ku boleh. Deto na beta. Deto kadang jam 1 jam 2 tengah malam baru pulang di rumah tak digagal rusang. Bacakan ini surah Al-Kautsar. Kalau tidur nanti bacakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Insyaallah Pak Haji itu betah. Pak, Pak. Insyaallah kongkain do anak tak ko boleh Pak. Dia tu na betah. Mangalak mi mandenna. Mangalak manoko. Bacakan surah Al-Kautsar. Matin do pi matu, tapi jangan kasih keras suaranya. Lidi-lidikan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tapamoto inna lillahi wa inna ilaihi. Wah. Enggak jadi dilanjut. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tomat-tomat ya Allah Pak Bu, nala tu senung-senungan ieu surah. Apa jadi istilahnya bahasa ugitna? Mak bisa sarang. Kalau misalkan supaya kalau kerja ikan tidak amis ikannya, dibacakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Atau sementara cuci daging, baca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika inna syani'aka wal abtar. Atau sementara lagi cuci beras, dibaca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di inti ayatnya. Ayat pertama, maka dia pun Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya wahai Muhammad, a'tainaka, begitu banyak Allah telah berikan kepadamu Kautsar. Jadi agar Kautsar Ibu, Pak, Kautsar di situ ulama memberikan pengertian 3 hal. Pertama, Al-Kautsar memberikan arti nahar. Apa itu nahar? Sungai. Yang kedua, Kautsar memberikan arti haudun. Apa itu haudun? Telaga. Yang ketiga, Kautsar memberikan makna tentang nikmat. Berarti Al-Kautsar 3 maknanya. Boleh bermakna sungai, boleh bermakna telaga, boleh bermakna nikmat. Inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Ibu, Pak, Ibu, antara sungai dengan telaga, apa kira-kira persamaannya? Ya, sama-sama air, betul tidak? Antara sungai dengan telaga sama-sama air. Bukankah sungai dengan telaga itu adalah nikmat? Bukankah air itu adalah nikmat? Betul tidak? Makanya Allah mengatakan, wahai Muhammad, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Yang ada pun Allah Ta'ala, Allah kasih peringatan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Betul tidak? Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Cuman kita ini ibu-ibu, Pak, kadang-kadang kau nawariki nikmat pun Allah Ta'ala, kita tidak cepat sadar. Kapan kira-kira nikmat itu baru dirasakan? Ketika nikmat itu sudah hilang satu-satu.
Contoh, maka dari agak senang ulama la ya'rifu qifata syai'i illa man qafada. Tidak ada orang tahu tentang nilainya tentang sesuatu kecuali mereka yang telah kehilangan. Contoh misalkan, lampu ini Ibu, Pak, baru dirasakan kenikmatannya ketika apa? Ketika gelap. Maka dari nyaman nasi dekong ke lampu. Betul tidak? Contoh lagi, Ibu, Pak, dulu waktu ibu-ibu di usianya masih muda, umur 20, 25, mata masih normal, pendengaran masih normal. Kira-kira kalau umurnya sudah 40, 50, 60 tahun ke atas, lainnya tak cedek-cedek itu, baru dirasakan nikmat. Maka dari itu nama lolo. Dah, iya mataku kalau pertama jarum ni sisam ni, tak pertama. Mak kue umurnya 40, 50, 60 tahun. Pertama jarum kalau mana malaga si bajarungnya. Maka lebih betul tidak? Ini Bu, salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bu. Makanya saya mau tanya kira-kira kalau mau kita banding-bandingkan, lebih banyak mana yang Allah berikan, musibah atau nikmat? Lebih banyak nikmat. Makanya kalau ada di antara kita dikena musibah, kalau orang-orang beriman bukan lagi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi justru dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Betul tidak? Ibu, saya tanya satu lagi contoh masalah nikmat. Kira-kira kalau ada uang tak di dompet 1 juta, kemudian lainnya isi 100 10, yang mana yang lebih banyak diingat, yang hilangnya atau tinggalnya? Yang hilangnya dia. Betul tidak? Maka dia ni malah duitku 100 sebuk kadang-kadang suaminya itu dia bilang, Pak, tadi aku malah duitku 100 sebuk pakan jaki sisa ni. Seharusnya kalau kita kena ujian dari Allah, yang diingat itu bukan hilangnya, tapi yang diingat apa? Yang tinggalnya. Maka dewi alhamdulillah ala kulli hal, nala dece 100 misek bunala pangai, mager ko nala maning lolot dompet. Betul tidak? Ini Bapak Ibu. Ayo pada mati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Bu, paling ringannya alhamdulillah ala kulli hal. Allah kasih kita musibah, kita ucapkan innalillahi atau alhamdulillah. Dua miswara. Allah kasih kita kenikmatan, alhamdulillah. Allah kasih kita panjang umur, alhamdulillah. Menrei dalekna bali bulai, alhamdulillah. Melewi oto baru bali bulai, suami makin cinta sama istrinya, alhamdulillah. Istri makin sayang sama suaminya, alhamdulillah. Suami tambah dua miswara. Allahu Akbar. Ibu berahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ini pertama, perbanyaklah kita mensyukuri nikmat Allah. Ayat ini lanjut, fasalli li rabbika. Jadi fasalli ini Bapak Ibu, bertuangan ini dalam bahasa Arab sallah. Apa itu sallah? Sallah itu artinya tulang punggung belakang. Membungkukkan tulang punggung belakang. Jadi salat artinya adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sujud kepada Allah Ta'ala. Salat membungkukkan badan ini hanya kepada Allah. Bukan membungkukkan badan ini kepada pokok-pokok kayu. Kenapa? Karena pokok kayu akan tumbang. Bukan membungkukkan badan ini kepada sesama makhluk. Kenapa? Karena makhluk akan binasa. Maka yang paling tidak, maka dia pun Allah Ta'ala fasalli, bungkukkanlah tulang punggung belakangmu kepada siapa? Li rabbika, kepada Tuhan, kepada Allah. Pak Bu yang dirahmati Allah, contoh analoginya, biasa kimang kaling hak desen Nabi tak, salat itu adalah tiangnya agama. Biasa. Contohnya Ibu, Pak, ini adalah air gelas, ini ibaratnya adalah tiangnya agama. Terus kemudian dia diikat dengan 5 rukun Islam. Apa rukun Islam pertama? Syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, naik haji bila mampu. Kalau tadi ini tiangnya agama diikat dengan 5 rukun Islam, maka dia akan kokoh. Betul apa tidak?
Tapi coba Pak Bu, gugurkan satu-satu. Kita tidak pergi berangkat haji karena memang yang dipanggil oleh Allah bagi mereka yang mampu lahir dan batin dan mampu juga secara finansial. Maka tiang agama masih kita bisa pegang. Betul? Ada di antara kita tidak mampu berzakat karena memang tidak mampu, maka tiang agama masih dia pegang. Ada orang di antara kita tidak mampu untuk puasa, dan sebab memang dia sakit, uzur atau sementara dalam perjalanan, maka tiang agama masih dia pegang. Tapi kira-kira Pak Bu, nada ko nala pesangi sempajangnya, apa yang terjadi? Maka dia akan jatuh. Maka begitulah ibaratnya orang yang menjalankan salat, dia akan menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan salatnya, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika. Maka perintah yang kedua ini, ibu bapak yang dirahmati Allah, selain mensyukuri nikmat Allah, yang kedua adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah, yaitu salat. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumil qiyamah shalah. Yang paling pertama nanti Allah hisab di yaumil qiyamah, tidak ada lain kecuali salat. Ya. Makanya Pak Bu, Allah lanjut lagi ayatnya, fasalli li rabbika. Yang ketiga, wanhar. Apa itu wanhar? Ya, ayat apa bahasa Inggris kok? Bahasa Inggris wanhar, satu hati. Ya. Wanhar, ya, satu hati. Wanhar artinya adalah berkurbanlah. Kalau salat tadi ibu bapak, yang Allah butuhkan adalah pengorbanan anggota badan kita. Ya, wajah kita, tangan kita, kaki kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wanhar, ya ina butuhkannya pun Allah taala apa? Yaitu harta. Ya. Jadi apa yang dirahmati Allah, kisah awal daripada berkurban ini dimulai dari kisahnya siapa, Bu? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, ada satu bisa jadi contoh. Silakan sini kita dulu tapi. Iya. Yang muda-muda sedikit. Iya. Tapi sini. Sini kita duduk. Iya. Wanhar. Nabi Ibrahim Bapak Ibu adalah salah satu di antara nabi yang memiliki gembala yang paling banyak. Bangka engkau wetu makutane sahabat. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Nabi Ibrahim, kira-kira siapakah gembala yang punya ini? Agar kepada Nabi Ibrahim, ini hanyalah titipan dari Allah yang sementara ini saya yang jaga. Ya. Maka Nabi Ibrahim, jangankan gembala-gembala saya ini, harta-harta saya, nadekunawadek pun Allah Ta'ala anak, bahkan anak pun rela saya kurbankan. Padahal itu waktu Pak Bu, itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Dia berani berjanji, kan ada biasa begitu Bu, Pak. Berani mak janji, nadekudek panah janji. Betul? Eko janji ni matu, nalufeni janji na. Ya, sebagian, Pak, cawe-cawe ni tu. Ya. Terus kemudian, setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Bapak Ibu berpuluh tahun tidak dikurniai oleh anak, oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka ketika Nabi Ibrahim dikurniai oleh Allah anak, ipan nipin Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Anaulinya anak-anak. Ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam, witakuna aku nipiku, anni atbahuka, saya menyembelimu ya anakku Ismail. Fanzur maza tara, pekogi tangakmu nak. Bagaimana kira-kira? Mau kita sembelih bos? Iya. Fanzur maza tara. Poin pertama ibu pak, kalau kita mau anak tak menurut, maka paling pertama adalah ajak dia diskusi. Ya, ini Nabi Ibrahim mengajak anaknya, buka komunikasi sama anaknya. Fanzur maza tara, pekogi tangakmu nak. Ismail menjawab, agak kepada Nabi Ismail, ya abatif al-matu'mar. Jadi Pak Bu, ingat ini kata-katanya ya abati. Beda abi, beda abati. Kalau abi hanya panggilan kasih sayang saja. Kalau abati sekaligus dua, panggilan kasih sayang sekaligus panggilan kehormatan. Ya abati, wahai bapakku yang saya sayangi, yang saya hormati. If al-matu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni, maka saya akan menjadi hamba-hamba yang patuh. Insyaallah minas sabirin, dan saya akan menjadi hamba-hamba yang bersabar. Jadi poin kedua Pak Bu, namanya Ismail.
Makanya kau tawaringi aseng anak tak. Hikmah yang kedua, kasih nama dengan nama yang baik. Ismail dari kata sami'ah. Apa itu sami'ah? Mendengar. Ismail berarti anak yang paling menurut, mendengar. Ya. Jadi kasih juga nama anak tak dengan nama yang baik. Jangan cuma misalkan musimnya kemarin ini banyak tong kuliah. Musimnya kemarin musim corona. Kebetulan laki-laki anaknya, laki-laki cucunya, nak kasih nama Muhammad Virus Corona. Sekalina makun re apona makun re anakna nak kasih nama Siti Kopida. Covid. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, singkat kisah, ketika Ismail sudah mau disembeli, meloni gere, ya. Ismail sudah mau disembeli, Ismail berpesan kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, nada komelo ki matu gere ka, usahakan ikat tangan dan kakiku." Nah, sebab saya khawatirkan nada kota gere ka matu kemudian saya berunta-runta. Engkau khawatir dan kasihan melihat saya sehingga engkau tidak jadi untuk menyembeliku. Maka dari Ismail, amboku Ibrahim, ketika engkau ingin menyembelih saya, buka kasih wajuku, buka bajuku. Kemudian baju saya itu, wahai bapakku, berikanlah kepada ibuku. Jangan sampai kasih matu yero indokku mudanidani ko iya angkana kasih uding agak senek dia cium-cium bajuku atau dia peluk-peluk bajuku ketika dia rindu kepada saya. Ya. Kemudian yang ketiga, maka dari Ismail, ya abati, wahai bapakku, nada komelo ki matu gere ka kasih, ya, usahakan tajamkanlah pisaumu. Jadi ini syarat yang ketiga, Pak Bu, nada komelo ki mak gere, usahakan ditajamkan pisau. Apa angka biasa di Pak Bu mak gere pisau-pisau kunru berkarat toni, ya. Dan kadang-kadang paling banyak itu misalkan ayammu dipotong, nah gere ni kasih manue, ya, pas sudah dipotong, nah lepasan ni, wih lari wih, ya. Pas lari kasih manue, nanti kasih pemengin apa nagere, pada akhirnya lucu luna, ya, kasihannya. Kemudian Bapak Ibu, singkat, ketika Ismail sudah mau dipotong, disembeli, datanglah suara dari langit. Siapa itu? Malaikat Jibril. Agak ada malaikat Jibril. Ibrahim, tunggu, suara langit. Ketika Ismail sudah mau disembeli Bapak Ibu, digantilah dengan kibas, ya, atau domba. Ketika mau disembeli domba tadi ini sama Nabi Ibrahim, maka disitulah puncak ketika Nabi Ibrahim bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa akbar, wa akbar, Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Insyaallah malapan ni baja. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari kurban ini Bapak Ibu? Yang pertama, maka dia pun Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang Allah butuhkan dari kurban kita ini Bapak Ibu, apa? Bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi Allah butuhkan adalah ketakwaan. Kalau salat tadi adalah takwa, kalau haji tadi adalah takwa, kalau puasa adalah takwa, kalau salat adalah takwa, maka kalau kita berkurban yang Allah butuhkan juga adalah nilai takwa. Maka Nabi tak ancaman bagi orang yang tidak mau berkurban, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa di antara kita sudah memiliki kemampuan untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, agana puada Nabi tak fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mereka mendekati tempat-tempat salat kami. Mungkin ada orang Pak Bu traveling keluar daerah, keluar kota, bahkan keluar negeri, menghabiskan biaya berjuta-juta bahkan puluhan juta Bapak Ibu, tapi ketika Allah minta sekali setahun dia tidak mau. Bahkan mungkin ada orang di antara kita ini Bapak Ibu mampu menyicil mobil dalam satu bulannya 10 sampai 20 juta, tapi ketika Allah minta sekali setahun dia tidak mau. Ya. Ayo pada mati Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita ini insyaallah tahun ini sudah berkurban, insyaallah mudah-mudahan nata di memanangi apal-apalata kurobata lo di Allah Subhanahu wa taala.
Dan siapapun di antara kita ini yang belum, mudah-mudahan tahun depan juga sudah bisa berkurban. Amin. Kadang-kadang Bu, mohon maaf Pak, ada sesuatu hal yang paling menarik kalau sudah datang Zulhijjah. Ya, pertama, kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, bisakah kita berkurban kalau belum diakikah? Biasa ini Pak Bu, banyak pertanyaan. Ya, tapi mempunyai pertanyaan Pak Bu, kalau sudah mau masuk Idul Kurban. Iya. Tahun lalu ditanya, kenapa belum berkurban? Ustaz, nasabah dia Pak Wakikah. Sekalinya tahun ini tanya, kenapa belum berkurban? Dia Pak Wakikah. Iya. Itu pinanya akikahnya kalau Idul Kurban. Iya. Bagaimana ini hukumnya Ustaz? Apakah kita boleh berkurban sebelum kita diakikah? Dua-duanya ini adalah sunnah muakkadah. Ya, akikah adalah sunnah muakkadah, kurban juga sunnah muakkadah. Maka kalau ada di antara kita ini belum diakikah kemudian yang mau berkurban, kata ulama itu diperbolehkan, silahkan. Kemudian yang kedua, Ustaz, bolehkah kita berkurban kepada orang yang sudah meninggal? Ya, ada 4 pendapat. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak diperkenankan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, kecuali yang sudah meninggal berwasiat. Ya, maka matu nak ko sehat ka insyaallah narapik matu ulah karubai kalau bangal lalu ka kasih. Kemudian sebelum dia sehat kemudian dia meninggal, maka wasiatnya harus ditunaikan. Kalaupun ada wasiatnya Bapak Ibu, dagingnya ini tidak boleh dimakan, harus dibagi rata. Ya, tidak boleh kita ambil bagiannya. Terus kemudian menurut pendapat Imam Malik diperbolehkan tapi makruh. Ya. Kemudian Hanafi dan Hambali mengatakan orang yang berkurban, ya, bagi orang yang mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, itu hukumnya adalah mubah. Jadi siapapun di antara kita ini Bapak Ibu, najakon katumatuanna, suaminya, istrinya yang mau diatasnamakan karena sudah meninggal Bapak Ibu, maka hukumnya itu adalah boleh. Ayo penghormati Allah. Kemudian satu lagi Bu, Pak, siapapun di antara kita ini yang sudah punya niat untuk berkurban tahun ini, ya, ini sunnah juga. Agar sana bita, barang siapa yang sudah punya niat untuk berkurban, kemudian dia tahun ini berkurban Bapak Ibu, paling minimal kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, maka disunnahkan baginya untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Menurut pendapat ulama ada 2. Yang dimaksud tidak memotong kuku dan rambut adalah hewan kurbannya. Tapi jumhur ulama mengatakan yang dimaksud sebenarnya jangan memotong rambut dan kukunya, yang dimaksud itu adalah sahibul kurban, yang berkurban. Ustaz, bagaimana caranya? Saya baru tahu hukumnya itu sunnah. Ya, apakah pada saat sekarang ini saya baru tahu saya sudah tidak memotong kuku dan rambut? Maka kata ulama, pada saat kita baru tahu, maka pada saat itu juga baru kita mulai. Ya, tapi kalau ada di antara kita yang sudah terlanjur Bapak Ibu, ya, baru tahu juga hukumnya, maka mudah-mudahan tahun berikutnya insyaallah kita sudah berhati-hati dalam hal ini. Insyaallah. Ayo apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yewe ayatna pun Allah taala ditutup dengan inna syani'aka huwal abtar. Siapapun di antara kita memutuskan hubungan silaturahmi huwal abtar, maka mereka lah yang putus. Ya, kalau nikmat Allah mensyukuri adalah hubungan kita kepada Allah. Nah, kalau sempaja nangis Bapak Ibu hubungan kita kepada Allah. Kalau tadi kurban adalah hubungan kita kepada Allah, maka yang Allah inginkan kepada kita, jangan lupa perbaiki hubungan sesama manusia. Banyak mungkin di antara kita marajim mas sempajang, marajim mengaji, marajim mak berjama, rajin ikut majelis taklim, akan tetapi dia namakan jadi sumpungan di papadan na rupa tahu. Betul apa tidak? Ini Pak Mu. Tapi tidak aja di sini Dek. Tidak ada ji. Magala mak bom be magala sisa lah, magala mak go sip. Tapi tidak aja di sini Dek. Iya, kurang lebih ji sedikit. Insyaallah. Ayo penghormati Allah, mudah-mudahan dari keempat hikmah ini senantiasa kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi, jangan lupa perbanyak mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua tadi adalah perbaiki salat. Yang ketiga adalah ingat kurban, dan yang keempat adalah perbaiki hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Bapak Ibu. Yang paling terakhir, mari kita sama-sama mengangkat tangan berdoa. Mudah-mudahan acara ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk dapat berziarah di dua tanah suci, Mekah dan Madinah, baik haji maupun umrah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang berberkah, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal ibadah yang kau terima ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadir hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapa hadirin wa hadirat, sini tuan-tuan malakbiku, sila surah malakbiku kana masifung Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian ceramah singkat saya pada kesempatan ini. Memuari mak barakah di mana, terutama alin nak bicara. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Ambil jernihnya, buang yang keruhnya. Kalau ada kata-kata hikmah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wa alaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.